wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat memasuki tahun ajaran baru dan kelas baru. Nah, saat ini, pada kondisi ini, kita akan memulai belajar. Tapi, belajarnya tidak seperti biasanya ya. Kita akan belajar dengan metode daring atau online. Jadi, belajarnya kita dari rumah. Nah, dalam pembelajaran IPA di pertemuan pertama ini dengan materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, saya akan menjelaskan materi secara virtual dengan menggunakan video sebagai berikut. Selamat datang di video pembelajaran daring IPA untuk kelas 8. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum ke materi, coba anak-anak amati video berikut. Di sini, ada Ali yang berada di terminal. Ia ingin menaiki bis. Kira-kira, apakah yang terjadi dengan Ali terhadap bis dan terminal? Nah, Ali dan bis bergerak terhadap terminal, karena terminal sebagai titik acuan. Ali dan bis bergerak ke depan dengan mengalami perubahan posisi. Tetapi, Ali tidak bergerak terhadap bis, karena bis sebagai titik acuan. Jadi, Ali dan bis sama-sama tidak bergerak. Untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau tidak, kita harus mengetahui titik acuannya. Jadi diingat-ingat, harus ada titik acuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan. Ada contoh lagi di sini. Amir akan memberi kecap di toko yang berada di seberang jalan. Kemudian ada Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada dalam mobil yang mengantarnya ke sekolah. Pertanyaannya, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Ya, tentu. Lalu, apakah mobil bergerak terhadap Eni? Tidak. Kenapa? Karena mobil dan Eni tidak mengalami perubahan posisi. Jadi acuannya Eni itu adalah mobil, sama-sama dia diam, jadi tidak berubah posisi. Lalu yang terakhir, apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Iya, karena mobil mengalami perubahan posisi. Pohon di tepi jalan sebagai titik acuannya. Kalau pohonnya bergerak, otomatis mobilnya juga ikut bergerak. Titik acuannya adalah pohon. Nah, sekarang masih di video yang sama, ada Amir dan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah mobil bergerak terhadap Pak Sopir? Tentu jawabannya tidak, karena mobil dan Pak Sopir tidak mengalami perubahan posisi. Apakah mobil bergerak terhadap Budi? Tidak juga, karena mereka sama-sama di dalam, tidak mengalami perubahan posisi. Apakah penumpang bergerak terhadap Pak Sopir? Tidak juga, sama-sama di dalam, mereka diam. Berarti, dapat disimpulkan dari video tersebut, gerak bersifat relatif, karena memiliki titik acuannya dengan arah yang sama. Ada seseorang menaiki kereta api ke arah barat. Di luar sana ada batang pohon yang seolah-olah bergerak ke arah timur, jadi bergeraknya berlawanan. Padahal sebenarnya batang pohon itu diam, tidak bergerak atau berubah posisi. Nah, inilah yang dinamakan gerak semu. Jadi, gerak semu itu seolah-olah bergerak atau arah geraknya itu berlawanan. Contoh gerak semu yang lain, ada gerak semu harian matahari dan ada gerak semu tahunan matahari. Selanjutnya di sini ada sebuah bola bergerak dari titik P ke H lalu ke R. Jika ditanyakan berapakah jaraknya? Nah, jarak tadi adalah perubahan posisi atau kedudukan dari titik acuan.
Berarti kita lihat di sini bola berubah posisi dari titik PH ditambahi R. Nah, itulah yang dinamakan jarak. Jadi dari PH ditambahi R. Kalau di total PH-nya 4, QR-nya 3, berarti jaraknya 7 meter. Tetapi jika ditanyakan perpindahan adalah jarak lurus resultan atau jumlah dari posisi awal sampai posisi akhir. Gambar di sini sebagai titik perpindahannya. Dapat kita tarik garis lurus, berarti perpindahannya adalah PR. Untuk kecepatan dan kelajuan itu nanti sama, simbolnya V. Untuk kecepatan dulu, perhatikan di sini ada mobil yang melaju ke depan dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, di sini diukur dengan alat namanya velocimeter atau bisa juga diganti dengan GPS. Dari kalimat tadi dapat kita simpulkan kecepatan adalah kelajuan yang disertai dengan arahnya. Jadi 70 km per jam tadi sebagai kelajuan dan ke depan itu sebagai arahnya. Karena kecepatan merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai yang terdapat pada velocimeter dan mempunyai arah yaitu ke depan. Kalau speedometer, alat untuk mengukur apa kira-kira? Nah, speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan karena merupakan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja yang bisa kita lihat pada speedometer tersebut. Selanjutnya, macam-macam gerak menurut lintasannya. Gerak menurut lintasannya dibagi menjadi 3. Ada gerak lurus, yaitu lintasannya berupa garis lurus. Kemudian ada gerak lengkung, berarti lintasannya berupa garis lengkung. Yang ketiga ada gerak melingkar, lintasannya berupa lingkaran. Macam-macam gerak menurut kecepatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, GLB, kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Contohnya, gerak mobil mainan di bidang yang rata. Kalau bidangnya rata, otomatis dia geraknya tetap terus atau konstan. Yang kedua, ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk GLBB di sini itu dibagi menjadi 2. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contoh untuk dipercepat, ada buah jatuh dari pohon. Ada lagi kalau kalian melihat air terjun, air dari atas terjun kemudian dia jatuh, dia dipercepat turunnya. Lalu untuk GLBB diperlambat contohnya ada ketika naik sepeda kemudian direm. Kalau direm dia akan berhenti, otomatis nanti diperlambat gerakannya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah truk yang tangki olinya bocor meninggalkan tetesan di tanah. Nah, bagaimana jarak antara tetesan oli itu? Karena titik-titiknya sama, maka jarak antara tetesan oli itu tetap konstan. Maka dapat disimpulkan truk mengalami GLBB. Selanjutnya, bagaimanakah jarak antara ketukan pada pita kertas? Jarak truk dari pita kertas juga konstan karena titik-titiknya sama. Untuk GLBB di sini berhubungan dengan kecepatan. Tadi sudah saya katakan kecepatan disimbolkan dengan V kecil. Dengan rumus di sini, kecepatan itu sebagai V, satuannya meter per sekon, jarak itu S, satuannya meter, selang waktu delta T, satuannya second. Segitiga bacanya delta. Jadi kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Untuk kecepatan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak total. Dengan rumus, kecepatan rata-rata sama dengan S per delta T. Di sini terdapat grafik kecepatan konstan terhadap waktu untuk GLB. Pada titik pertama, kecepatannya adalah 10 meter per second. Lalu, pada titik kedua, kecepatannya juga 10 meter per second.
titik ketiga, kecepatannya juga sama, 10 meter per second. Jadi, dapat disimpulkan untuk GLB kecepatannya selalu konstan atau tetap. Selanjutnya, sebuah truk yang tangkinya oli bocor meninggalkan tetesan di tanah. Bagaimana jarak antara tetesan oli itu? Nah, untuk tetesan oli di sini, lama-lama dia akan merenggang, termasuk ke dalam GLBB dipercepat. Lalu, bagaimanakah jarak antara ketukan pada pita kertas? Di sini sama, jarak antara ketukan pada pita kertas bisa kita lihat pada video. Poin selanjutnya tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada GLBB, kita kenal adanya percepatan, pertambahan kecepatan. Kalau perubahan beraturan mengandung pengertian pertambahan atau pengurangan kecepatan adalah tetap setiap saat. Kecepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan disimbolkannya A, jadi A sama dengan delta V per T. Delta V perubahan kecepatan satuannya meter per second, T waktu satuannya second, A percepatan satuannya meter per second kuadrat. Ada dua jenis grafik GLBB. Yang pertama, gerak dipercepat beraturan. Dari grafik tersebut, kita dapatkan kecepatan yang naik dari 3 meter per second, 6 meter per second, 9 meter per second. Dan waktunya konstan, 2 second terus. Maka termasuk GLBB dipercepat. Selanjutnya, perhatikan videonya. Sebuah truk yang tangkinya oli bocor meninggalkan tetesan di tanah. Nah, bagaimana jarak antara tetesan oli itu? Tetesan oli lama-lama merapat karena merupakan GLBB diperlambat. Untuk grafik yang kedua, gerak diperlambat beraturan. Dari grafik tersebut, kita dapatkan kecepatan yang turun dari 8 meter per second, 6 meter per second, 4 meter per second, 2 meter per second, tapi dengan waktu yang konstan atau waktunya 1 sekon terus, maka termasuk GLBB diperlambat. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu anak-anak dalam pembelajaran daring. Untuk materi lebih jelasnya bisa dilihat di buku paket maupun dari modul. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Sudah menyaksikan video tadi? Ada yang susah atau tidak? Jika masih ada yang susah, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas semuanya, silahkan nanti dikerjakan untuk tugas selanjutnya. Dan semoga video tadi bermanfaat untuk anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.